Di video sebelumnya, kita telah mencoba untuk mengkonfigurasi IP address. Nah, namun di video sebelumnya kita melakukannya secara statik atau manual. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai DHCP server dan DHCP client. Nah, jadi apa itu DHCP server dan DHCP client? Sebelumnya, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol itu merupakan suatu protokol yang digunakan untuk menyebarkan alamat IP atau Internet Protocol secara otomatis ke perangkat lainnya. Nah, jadi tanpa menggunakan DHCP ini, maka perangkat atau klien yang terhubung ke suatu jaringan itu harus dikonfigurasikan IP address secara manual atau statik. Sehingga dengan menerapkan DHCP ini, alamat IP dapat dibagikan secara otomatis dalam waktu bersamaan. Nah, jadi DHCP ini memudahkan seorang sistem administrator atau network engineer untuk mengelola dan mendistribusikan alamat IP ke komputer klien. Jadi bisa dibayangkan, misalnya tanpa menggunakan DHCP, kita memiliki 100 klien di gedung yang berbeda. Nah, pastinya akan memakan waktu yang lama untuk mengkonfigurasikan IP address ke klien-klien tersebut. Nah, sehingga kita menerapkan DHCP ini. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasi di server dan kemudian nanti di klien otomatis akan mendapatkan IP dari si DHCP server ini. Dengan menerapkan DHCP, kesalahan dalam pembagian alamat IP dapat diminimalisir. Jadi maksudnya di sini itu kita tidak tahu IP yang ini sudah digunakan atau belum oleh sebuah komputer. Nah, jadi misalkan kalau kita mau memasang atau mengkonfigurasi IP ke klien yang baru menggunakan IP ini, sehingga menyebabkan bentrok untuk IP-nya, sehingga komputer tersebut tidak bisa terhubung ke jaringan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita melihat pengertian DHCP server dan DHCP client, jadi apa sih itu server dan client? Jadi server merupakan sebuah perangkat untuk menyimpan, mengelola, dan mengatur seluruh data dan segala aktivitas yang ada pada suatu jaringan. Nah, sedangkan klien merupakan sebuah perangkat yang meminta resource ataupun data-data yang ada pada komputer server. Nah, jadi klien server ini istilahnya kayak misalkan kita mau ke Alfamart gitu. Nah, si kasir ini sebagai servernya, kemudian si klien kita sebagai pembelanja istilahnya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu DHCP server? Jadi DHCP server merupakan sebuah perangkat yang bertugas untuk mendistribusikan alamat IP secara otomatis kepada komputer klien yang ada atau yang terhubung. Sedangkan DHCP client itu merupakan sebuah perangkat yang menerima alamat IP secara otomatis yang dikirimkan dari DHCP server. Nah, jadi nanti pada DHCP server kita konfigurasikan DHCP, service DHCP, dan di DHCP server kita dapat mengatur berapa jumlah rank atau IP yang mau kita sewakan ke si klien, tergantung dari kebutuhan kita. Nah, DHCP client itu contohnya seperti handphone, laptop, komputer, dan perangkat lainnya. Ada 4 tahapan proses terjadinya layanan DHCP ini. Jadi yang pertama disebut dengan IP list discover, kemudian yang kedua IP list over, yang ketiga IP list request, kemudian yang keempat IP list acknowledge. Nah, kita lihat sekarang apa itu IP list discovery atau discover. Nah, jadi pada tahapan ini kita sebut sebagai tahapan penemuan. Jadi ketika klien
klien baru terhubung ke suatu jaringan, si klien tersebut akan mencari DHCP server. Nah, jika klien tersebut menemukan adanya DHCP server, si klien akan meminta alamat IP yang tersedia pada DHCP server tersebut. Nah, ini disebut sebagai DHCP discover. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua yaitu IP list over. Jadi setelah klien meminta IP kepada server, DHCP server, DHCP server akan menotif ketika ada request dari klien. Nah, server akan mengirimkan sebuah pesan yang disebut sebagai DHCP over ke klien. Jadi ketika ada pesan yang masuk ke DHCP server, yaitu request dari klien untuk meminta alamat IP, si server akan mengirimkan pesan kembali ke DHCP klien yang disebut sebagai DHCP over pesannya. Nah, jadi pesan tersebut berupa ID dari klien, kemudian alamat yang ditawarkan, subnet max-nya, dan informasi yang lainnya. Nah, kemudian tahapan yang ketiga itu IP list request. Jadi setelah penawaran dari server, server menawarkan ini alamat IP beserta informasi yang lainnya. Nah, si klien mengirimkan pesan DHCP request yang isinya agar server dapat meminjamkan salah satu IP address yang tersedia. Jadi nanti di DHCP server itu seperti yang dijelaskan tadi, kita dapat menentukan rank IP yang bisa disewakan ke klien-klien. Nah, di tahapan inilah klien mengirimkan pesan ke DHCP server, yaitu agar DHCP server tersebut dapat meminjamkan salah satu IP address atau rank IP address yang tersedia. Nah, kemudian tahapan yang terakhir itu IP list acknowledge. Jadi pada tahap ini server mengirimkan pesan berupa paket yang kita sebut DHCP pack yang berisi alamat yang disewakan, durasi, beserta informasi lainnya seperti misalnya subnet max-nya, gateway-nya, DNS-nya, dan lain-lainnya. Nah, jadi ini merupakan gambaran proses kerja DHCP. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mempraktikannya melalui Cisco Packet Tracer. Di sini misalkan kita buat topologi sederhana, kita membutuhkan satu server, kita ganti namanya menjadi DHCP server. Kemudian kita membutuhkan satu switch tipe 2960. Kemudian kita membutuhkan klien, misalkan 2 PC atau komputer, kemudian 1 laptop. Nah, seperti ini. Nah, semua perangkat ini kita hubungkan menggunakan kabel straight karena berbeda device. Jadi dari server ke switch itu pas Ethernet 01, kemudian dari switch pas Ethernet 02 ke PC 0, pas Ethernet 3, kemudian pas Ethernet 04 ke laptop pas Ethernet. Nah, misalnya untuk jaringan ini kita memiliki IP 192.168.1.0, kemudian /24. Nah, kemudian untuk server kita alamati dengan alamat IP yang pertama dari subnet
192.168.1.0. Jadi langsung saja kita isikan atau konfigurasikan terlebih dahulu alamat IP-nya 192.168.1.1. Tab. Nah, maka subnet max-nya akan terisi otomatis. Kemudian kita konfigurasikan DHCP service-nya. Dapat diakses melalui tab service, kemudian DHCP. Nah, pertama dinyalakan untuk service DHCP-nya dengan cara menekan tombol on di sini. Kemudian kita buat yang ini dibiarkan default karena kita belum konfigurasikan default gateway dan DNS server. Nah, jadi start IP address-nya itu misalnya kita mulai dari IP ke 10. Jadi nanti IP yang disewakan ke klien itu akan dimulai dari IP yang ke 10. Kemudian maximum number of user atau berapa user atau berapa jumlah alamat IP yang mau disewakan. Misalnya kita kasih 5. Kemudian kita save. Nah, terlihat di sini perubahannya 1.10. Jadi start IP address-nya 110, kemudian maksimum usernya itu ada 5. Oke, kita tutup. Kemudian kita coba di klien. Cara mengatur DHCP klien itu dapat diakses melalui desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita ubah metodenya menjadi DHCP. Klik DHCP. Kemudian nanti jika pesan yang diterima DHCP request successful, itu berarti si klien sudah berhasil mendapatkan IP secara otomatis dari server. Nah, jadi start IP-nya itu dimulai dari IP yang ke-10. Dan PC 1 juga sama. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan pengiriman pesan ke salah satu klien dari server. Misalnya ke PC 0 terlihat successful. Kemudian antar klien PC 0 ke PC 1 successful. Nah, jadi itu merupakan konsep dan konfigurasi DHCP server.